Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi mengupas kitab Kejadian. Pada hari ini saya akan membahas tentang Kejadian 2 ayat 4-7. Firman yang akan saya bawakan hari ini berjudul breath atau nafas. Kita semua tahu ya bahwa kita sebagai manusia memiliki nafas gitu. Bahkan makhluk hidup juga memiliki nafas. Saudara-saudari pernah nggak tahan nafasnya gitu? Pasti nggak kuat lama, saya yakin, karena kita tuh ada batasan untuk menahan itu. Tidak bisa kuat sampai 1 hari gitu, nggak mungkin, saudara-saudari. Kita tahu gitu, berarti kalau nafas ini tuh berharga bagi manusia, bagi makhluk hidup, karena nafas adalah kunci kehidupan. Sebelum masuk lebih dalam, marilah kita membaca Kejadian 2 ayat 4-7. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari ayat-ayat itu saya mendapatkan 2 poin, saudara. Poin yang pertama adalah menghargai kehidupan. Ya, karena kita tahu bahwa nafas itu adalah kunci kita bisa hidup. Tapi siapa yang mengatur nafas hidup itu? Yaitu Tuhan Allah. Dia yang bisa mengatur kapan kita akan terus bernafas, kapan kita akan berhenti bernafas. Maka dari itu, baiklah kita menghargai kehidupan yang sudah diberikan Allah. Dalam kondisi buruk, kondisi baik, kita terus mengucap syukur kepada Sang Pencipta. Saudara, kita ini masih dikasih hidup. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang baik setiap harinya. Menghargai hidup itu bisa dengan kita tekun menjalankan tugas, kita menghargai diri kita sendiri, kita menghargai orang lain karena orang lain juga punya kehidupan gitu. Menghargai kehidupan juga bisa tentang apa yang kita makan sehari-hari. Walaupun kadang kita bisa makan enak, kadang kita bisa makan seadanya, namun kita harus selalu bersyukur apa yang kita lakukan di dalam 1 hari itu. Jika kita selalu mengucap syukur gitu, kita selalu menerima apapun kondisinya, tanpa sadar tuh kita sudah menghargai hidup kita. Kita sudah menghargai apa yang sudah diberikan Tuhan. Poin yang kedua adalah manusia yang bekerja keras. Kita baca lagi ayat yang kelima, saudara-saudari. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Siapa yang dimaksud? Yaitu manusia. Kita memang tidak boleh terlalu gila akan kerja, namun kita juga tidak boleh bermalas-malasan, saudara-saudari. Ya, kita sudah diberi hidup oleh Tuhan, kita harus mengusahakan hidup kita, bagaimana kita bisa bertahan hidup dalam hari itu.
Pergumulan saat bekerja juga wajar kok. Kadang ngerasa ingin resign dari tempat kerja ataupun resign dari sekolah gitu. Rasa capek, rasa lelah itu tuh wajar karena kita semua manusia gitu. Maka dari itu ya kita harus menyeimbangkan hal itu antara istirahat dan kita melakukan aktivitas gitu. Biar kita bisa mendapatkan hidup yang seimbang, saudara-saudara. Karena Tuhan itu sumber hidup kita. Tuhan itu sang pemberi nafas. Maka dari itu kita harus selalu dekat dengan sumber kehidupan itu. Jadi dengan kita dekat dengan Tuhan, kita bisa selalu merasa damai, saudara-saudari. Jadi teruslah kita harus menjadi umatnya yang selalu bekerja dengan baik dan juga menghargai kehidupan yang sudah diberikan Tuhan. Sekian firman yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih.